Oke guys bro, sekarang saya berada di kantor ini ya, pengembangan tanaman obat, pelayanan kesehatan tradisional miliknya Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Ini kantornya bersebelahan guys ya dengan SMKN 4 Bondowoso. Alamatnya di Pancoran Bondowoso. Ini ada di Google Map ini. Kalau ingin tahu, lah ini yang tak lain adalah kantornya Pak Dr. Rasmono. Jadi saya sudah beberapa kali datang ke sini, cuma sempatnya ngevlog sekarang. Saya itu diundang beberapa kali diundang saya ya. Beberapa kali datang ke sini untuk memperbaiki panel untuk pengeringan tanaman obat tradisionalnya. Biasanya mereka-mereka yang terapi ke Dokter Rasmono, terapi akupunktur terutama ya, itu obatnya bukan obat kimia yang dikasihkan, tapi obat tradisional, jadi herbal. Nah, ini pengolahannya di sini. Ya itu yang ngelola di dalam itu guys ya. Tapi yang menjadi fokus perhatian saya bukan ke itu, tapi ke alatnya, karena saya bidangnya di elektronik, elektrik dan mekanik. Nah ini guys ya. Jadi alat panelnya ini ada tulisannya Open Hybrid Controller. Jadi ketika saya mencari di online gak ada alat ini. Ternyata ini di sablon guys ya. Jadi ini sebetulnya punyanya penetasnya telur ini. Jadi temperatur, humidity atau kelembabannya semuanya diatur di sini. Ini teknisinya ini. Ini kepercayaannya Pak Dr. Rasmono, Mas Herman. Ya ini alatnya yang gitu guys ya. Kurang lebih ini kayaknya lepas sudah ya. Yang namanya tempelannya itu sudah keluar tulisan aslinya ini. Automatic Computer Controller Incubator. Jadi alatnya untuk inkubatornya ini, inkubatornya telur, penetas telur. Jadi kalau umpamanya nyari di toko online, kalau yang seperti ini tidak akan ketemu guys ya. Open Hybrid Controller tidak akan ketemu. Nah, jadi cara kerjanya alat tersebut yang biasanya kontrolernya itu dihubungkan ke lampu untuk menghangatkan, ini bukan ke lampu tapi ke kompor. Ya itu kompornya di dalam ya. Kompornya bentuk kotak kayak gini. Saya gak masuk ke dalam bukan karena apa, karena panas sekali. Jadi obat tanaman herbalnya ditaruh di sini, di rak-raknya ini. Terus untuk mengatur kelembabannya, kipasnya dihubungkan dengan controller yang tadi juga. Ini kebetulan salah satu panel dari 3 panel mengalami trouble guys ya. Sebelum diperbaiki, sebelum diotak-atik oleh
saya dengan teknisi yang saya bawa, yang tak lain ponakan saya sendiri, itu alatnya tidak mau hidup dan mati otomatis guys ya. Jadi butuh manual. Diceklek-ceklek gini, diceklek-ceklek ininya untuk on, untuk off kan. Entah dibuat seperti itu kenapa oleh yang masang, padahal dalamannya itu canggih. Mungkin salah nyambung dalam keadaan kesusu, karena ini kan sebetulnya kan borongan di seluruh Indonesia ya, direkrut oleh satu pabrik lah gitu ya. Ini yang panelnya yang dibuka yang bermasalah. Jadi dulunya katanya yang jaga di sini itu alatnya itu tidak mau otomatis, kompornya terutama. Setelah dipikir-pikir, kalau udah otomatis untuk apa ada panel kayak gini? Mendingan kan pakai manual orang aja, disediakan bangku di bawahnya, jaga suhunya. Kalau suhunya kurang tinggi, kompornya hidupkan. Kalau terlalu tinggi, diturunkan. Jadi pengontrol ininya itu seakan-akan cuma berfungsi untuk memantau temperatur dengan kelembabannya. Tapi ini sekarang sudah dibetulkan instalasinya. Jadi ini ya dalamannya ya, tinggal ceklek-ceklik di sini apa kompornya mau dihidupkan kalau waktu panas-panas matahari. Kalau waktu kemarau ya ini dimatikan kayak gini. Kalau waktu musim hujan dihidupkan kayak gini kompornya itu. Ini saya membuka panel ya guys ya, oleh teknisi saya yang tak lain ponakan ini. Ini ternyata yang satu ini utuh ya, gak ada solderan apa-apa. Sedangkan ini ya sudah main jumper. Saya tidak tahu ini di jumper apa memang dari pabrikannya atau dari pelaksana teknis yang megang proyek. Enggak, Bukan. jalurnya kan ada, ini kemungkinan di Biar sama, ya. biar sama, biar sama disatukan. Udah apa-apa juga, bisa juga. Berarti kedua-duanya aslinya itu normal. Cuma ini sudah ada trouble. Ini ada kucing ini, wah. Untuk automatic computer control inkubatornya yang baru ini guys ya. Jadi ini bedanya kalau gak dipencet-pencet angka-angkanya itu redup. Nah kalau dipencet baru angkanya akan terang. Tadi redup, mungkin ini nanti dibiarkan beberapa menit akan redup lagi. Akan redup lagi karena ini otomatis. Jadi ya untuk mengawet lah, untuk mengawetkan modul ininya, modul angka-angka ini. Ini yang baru sudah dipasang, dan yang lama yang saya modif, yang saya perbaiki di rumah, bukan diperbaiki sebetulnya ya, di kanibal dipasang juga ya. Alhamdulillah sudah normal, itu sudah berfungsi. Nanti akan dibuatkan video tersendiri yang di kanibal ada di rumah itu mau diperbaiki, entah itu diganti IC-nya apa-apa. Tindakan saya nanti agar bisa normal lagi. Ini sudah normal ini, alhamdulillah. Ini di kanibal belakangnya punya yang tidak apa-apa, mukanya karena tidak bisa, diganti yang normal juga.
jadinya sudah bisa semua. Satu ini tinggal satu yang ada di rumah. Ini sudah bisa di setting-setting. Ini udaranya ya, panas sekali ini. Temperatur berapa ini? Dalam keadaan sinar terik kayak gini, tidak usah menghidupkan kompornya, sudah panas. Yuk kita jalan-jalan yuk, keliling-keliling di sini. Melihat-lihat apaan aja yang ada di sini. Ya ini kayaknya penyulingan ini ya. Penyulingan skala besar. Sampai ada katrolnya itu. Oh, yang jelas ini tebal, anti pecah ini, anti panas juga ini. Tapi entah ini difungsikan apa enggak ini, soalnya kok kalau menyuling itu gasnya yang di sini yang diambil, gas melon itu diambil dibawa ke dalam, masih nyuling katanya. Oh berarti pakai penyulingan skala kecil. Kalau ini skala gede ini tungkunya ini. Fasilitasnya amat lengkap sekali guys ya, cuma ya itu ya, kurang ditangani secara maksimal. Ini kayaknya bata ini, bata anti api ini kayaknya. Yuk naik ke atas. Ada apa di sini ini? Oh ini dalamannya guys. Aduh, tak kirain apa, ternyata banyak sarang laba-labanya ini. Laba-laba besar. Oh iya, penyulingan. Oh, berapa habisnya ini? Katanya juga sih, untuk greenhouse-nya saja dananya itu dianggarkan sekitar 250 juta. Berarti kalau tiga greenhouse ini habis 250 kali 3, berarti 750. Banyak banjakannya. Dan ini juga ada fasilitas genset ya. Jadi kalau listriknya dari PLN mati, ini secara otomatis akan hidup. Entah ini difungsikan apa enggak, saya kurang tahu. Yang jelas ini gensetnya bukan genset murah ini. Genset mahal ini. Ya ini. Ini sekarang sudah lumayan bersih, bukan karena apa.
Tapi ya karena akan ada kunjungan dari Singapura, akan nengok-nengok fasilitas pembuatan obat tradisional di Indonesia itu kayak apa, terutama obat tradisional atau obat herbal yang ditangani oleh Bapak Dokter Rasmono ini. Ini sudah lumayan bersih. Coba lihat di belakang sini, apa ada jalan tembusnya? Ini sudah lumayan bersih guys ya. Wah ini Bapak Dokter Rasmono ini anu guys ya, orangnya gemar ini, gemar nanam-nanam. Di pinggiran di sana itu ada yang ditanami juwet ya, juwet putih. Apa ya juwet itu kalau bahasa Indonesianya? Organik ya Pak? Tanaman obatnya itu di mana Pak? Itu di tengah. Hah? Di tengah itu. Oh, Bagian di sini. ini di sini juga dilengkapi dengan musola. Musolahnya klasik guys ya, berkaki ala desa. Dia parkirannya di sini. Di sini biasanya dibuat tempat untuk naruh barang rongsokan. Barang rongsokannya punyanya Dinas Kesehatan. Jadi mobil-mobil yang sudah rusak diletakkan di sini, ditaruh di sini. Ya ini mobil-mobilnya ini. Yang sudah kadaluarsa. Entah gimana ceritanya, apa bisa dibeli, masuk lelang atau gimana ini.
Ini sebelahnya jalan ke SMK 4. Ya ini lain wilayah dah. Juwetnya ini guys ya, juwet putih. Kalau ini juwet hitam, ini juwet biasa kalau ini. Kembali ke laptop, kembali ke panel pengendali suhu untuk ruangan greenhouse. Ini kan normal Wan Kiri? Normal. Setengah normalnya. Normal semua dah. Ini yang baru, itu yang lama, sebelah barat, ini sebelah timur. Itu yang dimodif. Normal juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir guys ya, perbaikan panel ini. Ini yang dua sudah selesai, yang ini dengan yang ini sudah selesai, tinggal yang di selatan ini kompornya lain sendiri ini. Yuk kita lihat. Ya, ini kompornya kalau dalam keadaan tertutup seperti ini. Sedangkan kalau keadaan terbuka kayak gini. Di sini ini berapa derajat Celcius, soalnya ini dalam keadaan hujan, ini tak begitu dingin. Tapi kalau kompornya dihidupkan terus kipasnya dimatikan, yang jelas panas. Ya memang itu yang dicari, untuk memanaskan atau menjemur ya, menjemur dalam greenhouse bahan-bahan jamu herbal, obat herbal yang Pak Dokter Rasmono jual itu ya, dijual aja jelas. Soalnya saya juga pernah beli, bukan pernah, sering. Kalau sakit itu semuanya itu memakai obat herbal tradisional dari tanaman obat yang jelas. Ini sebagai langkah penghabisan guys ya, maksudnya langkah penghabisan untuk perbaikan. Ya ini panelnya yang baru dibelikan.
Ya ini kompor gedenya yang kayak gini nggak kepake ini ya. Umpama mau dipakai pun kayaknya ini boros ke gas ini. Soalnya kompornya besar sekali, kompor mawar. Ya, ini kompornya ada di dalam sini, dihembuskan ke sini, tapi tidak bisa menghangatkan ruangan sedikit pun. Mungkin ini konstruksinya Kak salah. Seharusnya dari sini ini ada pipa besar sampai ke sini, baru sampai di dalam itu dibagi. Ini ndak kecil dari sini, jadi kayaknya panasnya itu keluar di sini. Keluarnya bukan terus ke dalam, tapi kayaknya keluar ke bawah. Ya ini kompornya. Nah anginnya dihembus di sana. Harusnya menurut saya harusnya kipas blowernya ada di sini, bukan ngembus, nyedot. Selain ada yang ngembus di sana, di sini harus ada yang nyedot. Nyedot dimasukkan ke dalam, tapi bukan pakai pipa kayak begini. Ya katakanlah pipa 4 dim lah. Pipa besi 4 dim. Aduh kok gatal ini. Aduh banyak semutnya. Ya ini kompornya guys ya. Ini kompornya yang 4. Di sini 2. Di sini 2. Yang 4 kayak gitu modelnya dan bentuknya. Yaitu, tapi yang 2 itu tadi lain, modelnya lain, lebih simpel itu. Oke gitu aja guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat.